Berita Nasional Media PKRI News terakreditasi di Kemenkumham RI berdasarkan SK nomor tahun 000887 tahun 2018. Organisasi Barisan Kepemudaan Republik Indonesia bersama TNI, Polri bersinergi dan bersinkronisasi untuk membangun negeri serta membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Pemda Garut diduga abaikan kemanusiaan, yang diantaranya, warga Garut Selatan dari tahun 2000 hingga sekarang belum pernah tersentuh fasilitas bantuan rumah tidak layak huni. Apalagi bantuan peningkatan sarana perekonomian di masa pandemi. Sementara ijazah anak putrinya di SMK, N11 Garut, belum dapat diterima pasalnya harus ada uang Rp 3 juta rupiah tentunya menjadi beban bagi saya dalam kondisi perekonomian saat ini, ujarnya. Jika tahun 2021 tidak adanya pelebaran jalan Sumadera Bumbulang Sukarame, entah bagaimana nasibnya untuk masa depan anak-anak saya bila kondisi seperti ini, tandasnya. Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31, 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 33, 3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Pasal 34, 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Jurnalis Berita Nasional, Media PKRI News, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Kampur dari Garut melaporkan. Karena orang tua saya terutama dalam keuangan cukup sudah baik. Dari orang tua ketika Neng belum menerima ijazah tersebut, ketika misalkan bolehlah menerima ijazah tersebut tapi harus ada uang 3 juta. Sementara ayah Neng gimana itu tanggapannya? Apakah sanggup untuk mengadakan uang 3 juta atau gimana? Kata ayah saya, masalah ujian itu masalah ayah saya gak perlu tahu gitu tentang keuangan. Dan jelas mungkin sampai saat ini ayah masih beban berat ya untuk bisa menembus ijazah dengan nominal uang 3 juta ya. Ada minta kebijakan secara hati nurani ketika melihat situasi dan kondisi ayah Neng sekarang lagi dalam keadaan usahanya pailit gitu kan, boro-boro untuk untuk masalah menebus ijazah sebesar 3 juta ya buat makan sehari-hari pun juga mungkin ya dengan keadaan seperti situasi kayak gitu kurang mencukupi gitu. Harapannya ke pihak sekolah seperti gimana? Ya kalau bisa gitu ya agak diringani. Dan ketika dari pihak sekolah gitu kan yang harus mengadakan uang 3 juta baru ijazah tersebut itu bisa diterima. Itu semua siswa itu yang lulusan kemarin. Total siswanya berapa? 39 siswa ya. Dipinta semua ya 3 jutaan satu siswa. Tergantung. Tergantung. Mungkin kembali lagi ke SPPT ya. Iya.